wabarakatuh. Sebelum dimulai, mohon bapak-bapak maju ke depan biar yang lain nanti pas ada yang datang jadi keisi. Silahkan bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, Al-Mukarram Mursiduna Syekh Haji Sa'adi Al-Batawi, pimpinan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, Dewan Asatiz Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Suhendi MPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Imron Mahfuz SPD, dan pengurus Masjid Darul Mukminin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hanafi SAG, orang-orang tua kami, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Matali, Bapak Haji Warjito, dan Bapak Yatma Hidayat selaku Ketua RW 02, dan Bapak Imon Supriyatna selaku Ketua RT 012 RW 02. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara pengajian bulanan yang diprakarsai oleh Majelis Zikir Al-Bayyinah, Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan contoh-contoh teladan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama bertawasul, dengan diawali dengan sholawat muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arshi alal malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Thumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan syafi'ina sayyidis sadati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati azwaji Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وأولاده وذرياته وآله وأصحابه خصوصا خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البدر رضي الله عنهم ثم جميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخواننا الذاكرين والذاكرات في مجلس ذكر السماوات المالك الأحياء منهم والأموات تغمدهم الله برحمة ومغفرة من الله ورضوان وإلى أرواح jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebutkan nama-nama orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, baik yang masih ada di dunia ini maupun yang telah mendahului kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila ruh أن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim.
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 wa bihamdihi Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمسلمين والمسلمات ارفع لنا ولهم الدرجات وضاعف لنا ولهم الحسنات وكفر عنا وعنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صائنا وبارك لنا في جماعتنا وبارك لنا في جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarram wal Mukhtaram, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, guru kita, orang tua kita, mursyiduna Syekh Sa'adi Al-Batawi, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan badannya, dan semoga Allah menangkan segala perjuangan dakwah-dakwahnya. Yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Hanafi SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Imran Mahfud SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ahmad Suhendi MPDI, orang tua kami Bapak Haji Matali, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada adik-adik kami yatama binaan Masjid Darul Mukminin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian kalinya kita berkumpul bermuwajahah dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu ta'lim bulanan Majlis Ta'lim Al-Bainah. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku pengikut yang selalu istiqomah menjalankan syariat yang telah diberi beliau. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di bulan Desember ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan kajian-kajian dari guru-guru kita, wabil khusus kajian-kajian tasawuf yang akan disampaikan oleh Dewan Asatidz Zikir As-Samawat Al-Maliki. Dan perlu kita ketahui bersama dan tidak bosan-bosannya kami informasikan bahwa kegiatan-kegiatan di Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki banyak kegiatan-kegiatannya, di mana salah satunya yaitu ta'lim untuk bapak-bapak itu setiap malam Jumat di Tanjung Burung, Desa Kohot, Tangerang. Itu mulainya dari pukul 20 sampai dengan 4 pagi seperti itu. Bagi jamaah yang ingin hadir dalam kegiatan taklim bapak-bapak tersebut bisa berkumpul di Masjidul Mukminin ini, kita sama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya untuk ibu-ibunya, taklim pengajiannya diadakan setiap malam Ahad, minggu pertama, kedua dan ketiga. Dimulai dari ba'da Isya sampai dengan pukul 12. Biasanya sampai rumah jam 1 sampai setengah 2 seperti itu. Itu tempatnya di Majelis Zikir Puri Kembangan di Jakarta Barat. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin hadir juga dalam kegiatan taklim malam Ahad tersebut bisa menghubungi Ibu Yuliana atau Ibu Muki seperti itu. Selanjutnya ada kajian riyadhah setiap malam Selasa itu di Tanjung Burung, Desa Kohot, Tangerang. Terusnya juga ada kajian distrik Jakarta Raya setiap malam Rabu itu di Puri Kembangan. Setiap malam Rabu dari ba'da Isya sampai dengan jam 23.00, di mana kajian yang dibaca itu kajian Riyadhus Shalihin. Itulah banyak kegiatan-kegiatannya, dan tidak kalah pentingnya bahwa guru kami Mursyiduna Syekh Sa'adi mengadakan kegiatan yaitu pengobatan bagi jamaah yang ingin berobat, bisa hadir ke Tanjung Burung atau bisa menginformasikan ke kami akan memfasilitasi transportasinya ke sana, di mana pengobatan itu diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Ahad. Kalau untuk Ahad yang keempat diliburkan karena ada pengajian bulanan di Tanjung Burung. Dan alhamdulillah untuk ta'lim bulanan kita dari Majlis Ta'lim Al-Bainah Darul Mukminin, kita sudah sering mengadakan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ta'lim bulanan tersebut di sana. Itulah informasi kegiatannya yang mungkin mudah-mudahan bapak-bapak jamaah dan ibu bisa ikut hadir dalam rangka kita ta'lim, dalam rangka kita mengasah ilmu kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mendengarkan kajian-kajian dari guru-guru kita, mari sama-sama kita adakan kegiatan memberikan santunan kepada adik-adik yatama, mungkin perwakilan
5 atau 6 orang. Jadi nanti Bapak Cecep akan membawa anak-anaknya 6 orang ke depan untuk perwakilan diberikan santunannya. Dan alhamdulillah setiap bulannya kita memberikan santunan kepada adik-adik kami. Itu untuk saat ini kita baru 20 orang. Bahwa di awal kita 5 orang, terus naik lagi 10 orang, naik lagi 15 orang, dan alhamdulillah untuk saat ini kita baru bisa menyantuni setiap bulannya itu 20 orang. Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih lagi menyantuni dan membina mereka untuk selalu mendapatkan pendidikan keagamaan seperti itu. Oke, Bapak Cecep dan Bapak Mustaqim, silakan di ini. Mari sama-sama kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil kita mengadakan kegiatan santunan kepada adik-adik kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jika kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Hanafi Asaki yang telah membacakan kitab Riyadhus Shalihin bab sabar di hadis yang ke-6. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan kajian pengantar yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Imran Mahfud SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula
wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Fadilatul Ma'ali Murabbuna Abu Nafiddin Hadratus Syekh Gj Sa'di Al-Batawi. Senantiasa kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, disehatkan badan beliau, dimenangkan segala dakwah-dakwahnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita yang hadir semoga kelak menjadi murid dan murad beliau yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati pengurus daripada Masjid Darul Mukminin Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Hanafi Sarjana Agama, orang tua kami Al-Ustaz Haji Matali, dan para pengurus lainnya, para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Suhemdi, Master Pendidikan, dan lebih khusus lagi pengurus Majelis Ta'lim Al-Bayan di bawah naungan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di kajian bulanan ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari mengumpulkan amaliyah kita yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni ahsanuhu amala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah dapat berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira mau nggak berjumpa dengan Rasulullah? Mau apa nggak, Bu? Bapak-bapak mau nggak ketemu Rasul? Mau pasti. Cuman masalah udah pernah praktek belum ajaran Rasul? Sudah diamalkan belum ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Dewan Asatidz yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Bapak Jamal yang telah naik pangkat dari Ketua Rayuan Kebayoran Lama menjadi Ketua Subdistrik Jakarta Selatan. Alhamdulillah, berarti jabatan beliau makin tinggi, tugas beliau makin berat. Mudah-mudahan isinya redho ya. Karena tugas Subdistrik Jakarta Selatan, di mana aja Majelis Taklim Jakarta Selatan diharuskan hadir. Enggak hadir juga, enggak hadir doang, tapi juga harus support. Baik itu masalah dana, baik itu masalah pemikiran. Karena di majelis kami, para asatidz, para ulama di As-Samawat itu tiap hari ngeluarin duit. Majlis ke sono ngasih duit, kemarin ngasih duit. Artinya uang mulu keluar. Dalam rangka apa? Dalam rangka amal soleh. Kan kita apal ya, wal asri innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali apa? Orang yang beriman. Enggak cukup beriman, beramal soleh. Makanya di Majelis Zikir As-Samawat capek, Bu. Capek Pak, dikit-dikit keluarin duit. Mau bulanan ngeluarin duit gak? Ngeluarin duit. Apalagi yang ada santunan. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ustadz Jamal. Sekarang saya di bawah beliau. Ya, Kecamatan Mampang di bawah beliau. Jadi saya manut dengan beliau karena beliau atasan saya. Ya, Ketua Subdistrik Jakarta Selatan. Ya. Ya, itulah Bu, ajaran kami, mursyid kami luar biasa. Apalagi sekarang udah masuk tanggal 8 Jumadil Akhir. Besok masuk bulan Rajab. Apalagi Sya'ban masuk Ramadan. Alhamdulillah sebentar lagi kami akan mengadakan program spektakuler. Apa itu? Khalwat. Insya Allah tanggal 27 Desember angkatan pertama akan mulai khalwat. Ya, jadi Bapak para hadirin sekalian mesti tahu perbedaan.
Mana majlis biasa dengan majlis zikir yang ada kajian tasawuf. Ciri-ciri daripada kajian tasawuf, pertama ada riyadhah. Alhamdulillah itu ada Riyadhus Shalihin. Di kami ada program riyadhah. Yang kedua program suluk, yaitu puasa selama 100 hari. Ya, alhamdulillah baru diketok tanggal 28 Oktober kemarin. Biasanya mursyid ketok setelah tanggal 1 Muharram. Ternyata di akhir-akhir. Jadi persiapan kita mepet. Kalau kita puasa 3 bulan 10 hari berarti nyambung dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah itu ciri-ciri daripada kajian tasawuf. Kalau mengaku belajar tasawuf nggak ada riyadhah, ya, nggak ada suluk, nggak ada kholat, itu berarti bukan tasawuf. Karena tasawuf itu harus ada thariqah, ya. Akan ada thariqah Nasabandiyah, ya kan, thariqah Idrisiyah dan lain sebagainya. Nah, kami adalah thariqah amaliyah di bawah pimpinan Mursyiduna Kiai Sa'adi Al-Batawi. Itu perbedaannya dengan majlis-majlis biasa. Ya, mohon doanya para guru sekalian. Mudah-mudahan kami di Majlis Zikir As-Samawat besok akan mengadakan program khalwat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi ibu-ibu yang sedang puasa, terus jalankan puasanya. Nanti terus sampai dengan selesai khalwat disambung lagi. Karena untuk khalwat angkatan pertama kemungkinan yang maksimal puasa baru 50 hari. Berarti kurang 50 hari. Maka setelah khalwat selesai dilanjutkan kembali. Atau yang baru puasa baru mulai hari ini, mungkin lagi khalwat baru 30 hari atau 20 hari. Nanti setelah khalwat lanjutkan lagi sampai 100 hari. Ya, mohon doanya mudah-mudahan Ustadz Jamal diberikan keistiqomahan untuk memimpin Jakarta Selatan. Diberikan keridhaan oleh istrinya. Karena dikit-dikit panggil nanti. Dan mohon nanti malam Jumat besok ngaji di depan, ya. Ini udah jadi ketua distrik selatan masih ngaji di belakang, Pak Ustadz. Saya nengok ke sebelah kanan, kok selatan nggak kelihatan ketuanya, ternyata ada di belakang. Jadi insya Allah mulai malam Jumat besok harus di depan. Kalau ngaji di depan kira-kira malu nggak kalau ngantuk? Malu karena dekat Pak Kiai. Ya, ya, mudah-mudahan beliau istiqomah dan mendapat dukungan dari pengurus masjid. Dan mudah-mudahan nanti di tempat ini bisa menjadi base camp Jakarta Selatan. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti dilanjutkan dengan kajian-kajian tasawuf oleh guru kami Akhirnya Fillah Al-Ustaz Suhendi MPD. Pada beliau kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
محمد رسول الله لا Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa mu'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, Fadilatul Mu'ali yang kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Abu Ya Syekh Haji Sa'adi Al-Badawi senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berkahi kehidupan beliau dalam mendidik kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Rekan-rekan para Dewan Asatiz yang hari ini hadir, Al-Mukarram Ustadz Imran Mahfuz, Sarjana Pendidik Islam, guru kita Al-Mukarram Ustadz Hanafi, Sarjana Agama. Kita doakan semoga guru-guru kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar DKM Masjid Darul Mukminin. Ya alhamdulillah dengan wasilah beberapa pengurus Pak Jamaluddin saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di malam apa ini ya? Malam Senin yang biasanya buat istirahat besok kerja, Ibu pada ngaji. Enakan di rumah, Bu, tidur sebenarnya. Ibu ya. Tapi hari ini kenapa sih dalam hidup ini perlu kita terus mencari ilmu? Karena ilmu nanti yang akan menjadi penyempurna dalam ibadah kita. Orang cari ilmu, kemudian yang kita cari sampai dari kecil diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian ilmu yang sudah kita dapatkan sudahkah menjadi satu yang diamalkan? Kalau sudah diamalin, tumbuh enggak rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulnya? Sebab kalau kita bicara tentang ilmu, kalau tidak diamalkan seperti hadis Rasul, seperti pohon yang ada buahnya. Ibu-ibu punya enggak pohon yang ada buah di rumah? Punya enggak pohon yang ada buahnya? Ada ya? Cuman gemplek doang. Tahu gemplek? Hah? Bahasa mana gemplek ya? Rimbun ya? Rimbun, adem. Tapi bala. Iya kan? Tiap hari nyapuin. Kita pengennya punya pohon, kemudian ada buahnya. Nah, iman juga perlu. Iman tuh perlu dipupuk. Udah dipupuk, dijagain dari hama biar nanti subur. Udah subur, gimana caranya iman ini terus naik? Kadang-kadang ada yang bilang begini, Bu. Iman kan kadang-kadang naik turun. Kalau bisa mah jangan turun-turun. Setuju nggak, Bu? Sebab kalau turun bahaya. Banyak virusnya. Kalau lagi ngedrop, cepet-cepet naikin. Coba Ibu punya HP kan? Bapak punya HP? Kalau lagi ngedrop, baterai bisa ngomong nggak? Hah? Ini handphone kita lagi ngedrop, takut nggak kira-kira? Wah, HP-nya lagi ngedrop,
Terus diapain? Dicas. Kita paham betul kalau baterai kurang. Kapan sih kita ngecas iman? Biar terus manteng, sinyalnya terus, komunikasinya enak. Ini kita punya baterainya full, kadang-kadang sinyalnya full, kebanyakan nggak punya kuota, pulsa nggak punya. Betul nggak Bu? Maka komunikasinya pas begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imannya udah penuh, sinyalnya udah bagus, pulsanya kagak ada. Pas begitu komunikasi itu ngeblank. Makanya banyak pas lagi sholat ingat kondangan, ingat utang, dunia dibawa lagi sholat. Katanya Allah Maha Besar, tapi yang dibesarkan urusan yang lainnya. Itu secara fikihnya juga gimana? Sah sih, tapi secara batiniahnya kita belum termasuk alladzina hum fi sholatihim khashi'un, nggak masuk di dalamnya, rugi. Ibadah udah lama-lama, tapi hati kita nggak pernah tuh isinya itu kita gali mestinya. Ibu maunya yang luarnya apa isinya kira-kira? Maunya dua-duanya. Karena kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dua, ada lahir, ada batin. Ada ruh, ada jasmani, ruhaniyah dan jasmaniyah. Kalau secara fisik ibadah ini lama-lama ada keterbatasan. Coba sholat kira-kira nggak mampu berdiri, boleh duduk? Bu, boleh duduk nggak? Tapi kan ada syaratnya. Jangan lelaguan, mentang-mentang bisa sehat, main duduk-duduk aja. Ada SK, tahu SK? Syarat dan ketentuan berlaku. Emang promo Telkomsel doang, ya kan? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Udah dipermudah sama Allah, udah dipermudah para alim ulama. Begini ketentuannya, digampang-gampangin. Nggak bisa dengan cara duduk, cara apa? Boleh tiduran? Boleh. Orang agak mampu, sakit. Nggak bisa dengan cara tiduran. Apalagi isyarah. Saking pentingnya tuh sholat. Itu baru fisik doang. Gimana caranya memahami yang dibaca sehingga bisa menggetarkan jiwa? Kalau misalnya nggak ada pulsanya, sulit. Di depan tuh ada ayam geprek ya, Bu. Ada ayam geprek, ada pecel lele. Kalau cuman baca doang, bisa ngerasain pecel lele? Hah? Yang real aja. Bisa nggak? Mesen kagak. Masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam, lihat menu, daftar menu. Ada harganya. Pecel lele 15.000, soto 15.000. Jangan dibacain, pesen bang 2 pecel lele, dimakan. Oh enak ya. Dalam beribadah yang kita baca sudah masuk belum ke dalam hati kita? Sudah diurai belum apa yang dibaca sampai menggetarkan keimanan? Itu yang penting. Sebab kadang-kadang pas begitu kita menghadap kepada Allah dalam ibadah sholat lah katakan, ada hal yang tertinggal. Usolli faradhal isai arba'a rakaatin mustaqbil kiblati, lafaz niat gitu saja. Tapi niatnya tetap dalam hati, Bu. Sahjaku, aku niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Di hati. Sampai situ belum. Mestinya tuh hati tetap digelorakan. Apa yang dibaca, apa yang dirukuin, apa yang digerakin, sampai muncul fiturnya, baru dah. Ibu kan punya handphone kan? Banyak fiturnya. Bu, apa cuman WA doang?
Banyak. Tombol-tombolnya. Sampai ditambah-tambahin. Fitur itu namanya fitur. Icon-iconnya. Kita menghadap kepada Allah, sudah sampai nggak ngerasain fitur keimanan? Sudah ngerasain nggak fitur kesabaran? Jangan-jangan cuman di situ aja, monoton ibadahnya. Apalagi besok terawih. Dari zaman atak kasur lagi. Bener nggak Ustaz di sini? Kalau di As-Samawat bukannya nggak ngendahin surat itu. 114 surat diinovasi oleh Abuya. Kenapa sih Qur'annya dibaca? Itu dibaca di depan imam, lumayan 2 rakaat 15 menit, kan gempor ya. Kalau yang nggak biasa terlatih, kaki semutan. Bener Pak. Kalau di sini kan keren, terawihnya berapa? Setengah jam pulang ya. Di sana 2 jam terawih. Kuat Bu? Insya Allah rebah, kabur semua. Itu gimana kita mau bawa kualitas iman dan takwa kita? Ibadah kita kadang-kadang main-main, belum sampai ke arah maknawi yang sebenarnya. Pas begitu kita baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, yang diucap, yang digerakkan, bisa nggak kita gelorakan? Apa itu namanya? Amaliyah qalbiyah. Hati ini kalau nggak diajak bertauhid kepada Allah, kalau nggak diajak untuk bermakrifat kepada Allah, bias. Apa yang membias? Karena jarang dilatih. Jarang dilatih untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, bagaimana nikmat Allah, bagaimana kekuasaan Allah. Ini nanti bahayanya saat di ending akhir kehidupan. Kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah dibina tuh hati kita, liar begitu aja dengan nilai keimanan tauhid, sulit merasakan manisnya getaran-getaran yang disebut wahyu ilahi. Ayo, contoh kan tadi begitu, makan ayam geprek, kira-kira sampai di mana perasaan kita? Ada rasa enaknya enggak? Enak banget nih ayam geprek, sedap gurih. Makanan begitu aja kita bisa mengungkapkan. Gimana rasanya kita membaca wahyu Allah? Sampai ada enggak rasanya? Sampai kayak gitu Pak? Ayo. Kalau membaca Quran wahyu Allah, salawat kepada Nabi, belum ada getaran jiwanya. Di mana enaknya? Di mana pedesnya? Gitu kan? Di mana nikmatnya? Berarti bukan wahyunya. Kita nih yang enggak standar menurut wahyu Allah untuk menerima kesucian daripada wahyu itu. Periksa, jangan-jangan mata kita masih belum standar. Jangan-jangan tangan kita belum standar. Jangan-jangan kaki kita belum standar, atau mulut kita enggak standar. Pas begitu dibaca wahyu Allah dalam sholat, kita biasa-biasa aja. Bu, bener gak begitu? Biasa-biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sih yang tergambar? Ini Al-Fatihah kenapa dijadikan rukun? Bu, ini ketinggian gak sih kajiannya? Bu, kajiannya ketinggian gak nih? Saya turunin nih. Masa pecel lele aja gak paham? Ya Ustaz ya, itu kan tamsilnya. Kalau yang dibaca nggak ada rasanya, jangan salahin Quran. Jangan-jangan kita nih yang punya penyakit banyak banget, sehingga nggak ngerasain manis, getir, pahitnya itu wahyu Allah yang dahsyat. Ayo dah kita koreksi dah masing-masing Pak, termasuk saya juga. Sebab kalau wahyu Allah, salawat kepada Rasul belum ada getaran jiwanya, jangan-jangan banyak banget virus kita Pak di hati kita ini. Maka belajar bagaimana
mengeksploitasi hati dan jiwa kita ini semakin dekat kepada Allah, terasa ada muraqabahnya, itu enggak 1, 2, 3 tahun. Keren Pak. Kami pas begitu masuk as-samawat, ya Allah, ibadah kita masih kayak begini ya. Ternyata masih jauh kita. Maka pernah saya Pak, 2009 diajak oleh Pak Kiai Saadi sholat sunnah 2 rakaat 17 Ramadan, 2 rakaat Fatihahnya 200. Ibu pernah begitu? Borok 200. Sholat tasbih aja kakinya udah gemeteran. Bener kan? Sholat tasbih yang berapa tuh? Iya, yang 4 rakaat baca ini 10, 15, hampir 300 sekian. Itu aja udah hatinya gerutu, lama banget ya. Ya, Ustadz silakan malam hari ini 17 Ramadan kita diperintahkan untuk sholat hajat malam hari ini. Silakan. Tapi ada permintaan 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah 100, rakaat kedua 100. Jadi berapa Bu? 200. Itu di Kohot jam 1 mulainya starting sampai bunyi tuh di sono. Sahur. Kira-kira jam berapa Bu? Kalau di sini jam 4 apa setengah 4? Segitu dah. Yang lagi rame-rame sahur. Saya baca teman-teman asatis, ya kan? Munfarid sholat sunnah. Allahu Akbar. Jujur Bu, namanya belum punya ilmu. 1 sampai 30. Ingat saya tuh. 30 ke sono, berapa udah ya? Dia bilang Allah, baca aja. Samping saya teman-teman asatis, Allahu Akbar. Lah, perasaan lama banget 100 dia udah ruku aja. Kotor hati tuh. Udah diam aja lah. Setahu saya dari jam 1 itu jam 3-an lah yang selesai. Masuklah pakai Saadi. Saat udah semua, kita pada nyengir aja Bu. Alhamdulillah Kiai udah tahu 100 apa lebih tuh. Pokoknya sebaca-baca aja dah. 100 baca alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin terus iya kan. Seingat saya segitu. Dari jam 1 sampai jam 3 lah. Hampir 2-3 jaman. Dah sekarang akhirnya dibuka forum. Kenapa sih tadi 100-200? Sebenarnya bukan 100-200-nya permasalahannya. Apa kata beliau? Ungkapan dari ayat Quran, dari ayat per ayat, ini pemahaman secara batiniahnya lebih dari itu. Dari baca Fatihah ayat per ayat, sebenarnya lebih dari 100. Kita baca ini surat, kita baca ini ayat, ungkapin, munculin, apa itu? Muraqabah dan musyahadahnya. Kalau ini belum ngerti, ente baca secara lahir, secara zahir, itu ungkapin tuh batinnya. Melebihi dari 100. Cuman kan kita begitu, bingung. Apa yang mau diungkapin? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti bingung dah. Sebatas dengan namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Udah segitu doang kan? Bener gak Bu? Segitu doang. Karena ini tadi hati jarang diajak ngobrol, membesarkan keesaan Allah. Lebih dari itu, diem kita. Apa yang mau diomongin ya? Tuh kelemahan kita. Ungkapin. Sebenarnya banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, urai. Dengan kemampuan akliyah, dengan kemampuan batiniah, itu diekspos. Karena ente bisa lihat, kata kita. Itu alam semesta, itu lautan, itu hutan, itu bintang gemintang. Kalau bukan dengan asma'nya, nggak bakal bisa diciptain. Oh, itu. Dengan nama Allah, semua diciptakan oleh Allah. Dia punya sifat yang sangat luar biasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, kita pada nangis Pak. Ya Allah, baru ketemu. Udah paham,
ngerti, baru buka tuh ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urai lagi. Kalau belum masuk ke dalam hati, belum getar jiwa kita, hati kita belum enak, belum meneteskan air mata, jangan ente ke ayat selanjutnya. Wih, keren ya Pak. Berat nggak kira-kira? Waduh, berat amat ya. Apalagi besok di tarawih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, gimana malaikat mau pada demen yang begitu? Emang harus begitu? Iya. Ntar latihannya di malam-malam hari. Kalau jamaah mah standar aja dah. Kalau misalnya kayak begitu dipakai begini, insya Allah dalam mimin bubar. Ngapain tuh imam gitu kan? Latihannya malam, ibu-ibu ngerasain. Ruku demikian, sujud demikian, nggak terasa sholat. Kita kadang-kadang tadi yang dibaca, yang digerakin, yang diucap, sama hati, jujur dah, ngayap. Allahu Akbar. 3 apa 4 ya? Pak, pernah begitu nggak Pak? 3 apa 4 ya? Hah? Apa namanya tuh? Lupa. Karena hatinya tadi dicuri oleh setan. Ingat kerjaan, ingat sesuatu dan yang lainnya. Akhirnya kita kemana tuh sholat boro-boro khosiun, bobotnya kagak ada. Ini yang perlu, kesempurnaan satu ilmu, kesempurnaan satu ibadah. Jangan pernah kita ini lelah mencari itu. Terus dan terus dimuhasabahin. Ya Allah, saya ibadah seperti ini, kok belum ada getaran jiwa ya? Jangan-jangan saya sakit kali. Bapak Ibu sering sakit juga kan? Saya tanya, orang lagi sakit, kira-kira bisa nggak ngerasain yang namanya manis di lidahnya? Ah, pernah sakit nggak sih? Pernah kan? Pahit. Mulut pahit, nggak bisa ngerasain apa-apa ya, bener Bu? Pahit, itu baru johir doang. Sampai kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dibujukin, dibawain anggur, dibawain salak, emang salak doh ya? Jeruk, makan bang, makan po, biar ngerasain, ini manis banget. Ya, boro-boro gua boleh makan, nggak boleh bisa makan aja bubur, pahit. Pahit kan Bu? Gimana rasanya wahyu Allah yang belum kita rasakan? Dimana? Kalau kita belum merasakan wahyu Allah begitu dahsyatnya, jangan-jangan kita ini jarang MCU. Ibu tahu nggak Bapak-bapak MCU? Bukan MCK. Apa? Medical check up. Kapan kita mau check up? Periksa tuh di dalam organ tubuh kita. Yang tahu kalau di dokter MCU-nya itu diapain Bu? Tensi satu, yang kedua pakai begini tuh namanya apa tuh? Getaran jantung, iya kan? Tekanan, dicek. Kalau hati gimana? Mendeteksinya, diagnosa, biar kita ini paham banget antara kita ini. Jangan sampai kita bilang gue mah gak punya penyakit, bohong. Banyak banget penyakit kita ini. Sum'ah, takabur, ria, banyak banget. Terus kalau penyakit-penyakit yang zohir mah gampang Bu, ada apotik obatnya. Tapi kalau di penyakit sombong, penyakit pelit, penyakit hasad, ada di apotik obatnya. Kalau ada saya beli dah. Gimana MCU-nya? Datang kepada Allah, jadi hamba yang jujur. Kan ditanya kalau di dokter juga, apa yang dirasain Bu? Ngomong kan Ibu, saya dirasain ini dokter nih, pala pusing, apalagi jantung debar enggak, mata merah enggak, kan gitu. Wah, jangan-jangan radang.
Belum bisa didiagnosa. Semuanya dikumpulin analisanya oleh dokter. Maka kita di hadapan Allah, biar tahu bagaimana kelemahan-kelemahan kita, bangun ketika malam, duduk dengan tenang, Sayyidul Istighfar kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Urai, ya Allah, terima kasih dengan rahmat-Mu. Ini hamba-Mu datang, Engkau adalah Tuhanku yang menciptakan diriku dari atas mana yang hina, Allah. Ini Bu, kalau misalnya kita nggak diajarin cara mengurai dengan hati kita, emang sulit hati mah. Diajakin buat takwa sama Allah biar tunduk, godaannya berat banget. Bener kan? Muncul rasa kita ngomongin kepada Allah. Ada rasa, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan, ngaku di hadapan Allah. Yaitu kita taubat kepada Allah, ngakuin kesalahan-kesalahan kita. Baru kita ini ngerasain, oh ini ya penyakit saya. Jangan pernah kita merasakan lebih suci. Jangan pernah kita, semua kan Rasul katakan, Bani Adam itu banyak dosa. Yang paling terbaik mereka yang mengakui dan kemudian memperbaiki dirinya yang lebih baik lagi. Amin. Termasuk kita hari ini, nggak ada yang lebih mulia. Yuk sama-sama kita introspeksi. Besok udah mau bulan, dekat lagi Rajab tadi. Sudah persiapin besok, manakala di hari yang begitu diagungkan Ramadan, kita nggak punya persiapan. Kan mestinya didiklat dulu. Besok bulan perjuangan, besok bulan yang betul-betul latihan, dilepas manusia. Kira-kira ada nggak persiapannya? Senin Kemis jarang, ngaji jarang, tahajud jarang, baca Quran jarang. Besok pas begitu Ramadan, semua mengandi alam. Yang biasa nggak baca Quran, baca Quran. Yang nggak biasa sholat malam. Akhirnya apa? Besok masjid hari 1, kedua, ketiga rame banget. Bener nggak ya di sini ya? Sampai ke sono-sono. 10 hari berikutnya, 15 hari, mulain tereliminasi. Satu, ayo. Ini kan perlu dikritisi. Kenapa ya? Jadi kalau dijadiin tesis, enak banget ini. Hubungan antara sholat sunat taraweh dengan itu ya, penelitian tuh. Ada yang hilang dari jamaah ini. Kemana tahu? Dari sekian ratus, paling yang istiqomah 2 baris. Yang lainnya kemana? Karena tadi jarang latihan-latihan fisik, latihan-latihan rohaninya. Pas begitu dia ajak bertempur melawan hawa nafsu, ya udah berguguran. Mudah-mudahan kita tetap jadi pejuang-pejuang tangguh besok Ramadan. Mulai dari sekarang starting pointnya pemahaman tentang ilmu besok Ramadan dengan kemarifatan kepada Allah tentang hakikat ibadah. Jadi semangat ibadah. Ini besok masuk Ramadan, kita nggak pernah tuh MCU dulu, dibersihin dulu besok. Karena orang yang di bulan suci dari zat yang maha suci, wahyu yang suci, dia akan bisa memahami bagaimana wahyu yang suci tersebut. Sebelum masuk kepada bulan yang suci, persiapin diri kita, prepare untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Namanya bulan suci, kitanya nggak pernah disuciin. Gimana caranya? Sekarang, jangan langsung besok main langsung, ini latihan dulu. Indonesia menang apa kagak kemarin? Pak, ibu-ibu nggak tahu, ibu-ibu mah. Pak, kemarin kita masuk berapa besar? Ayo, kan nggak mungkin bisa masuk 3 besar, 4 besar sampai babak itu kan? Penyisian dan sebagainya. Kalau nggak latihannya luar biasa, dari mana tuh yang Korea tuh pelatihnya? Sintayong ya. Latihannya digojlok begini, sampai datengin naturalisasi gini. Itu baru bola. Fisik yang digojlok. Sudah pernah kita menggojlok keimanan kita.
Sudah kita menggojlok hati kita biar sampai nanti habis-habisan ibadah, belum maksimal. Sampai matang kita, iman kita gitu. Sampai naik keimanan kita. Dodol aja diaduknya lama. Kenal dodol nggak, Bu? Kenal dodol nggak? Dodol itu diaduknya lama apa dikit? Sebentar. Lama, Bu, seharian ngaduknya. Saya pernah ngerasain dulu sama buyut saya, Tong, itu masak dodol. Geplak, Bu, sampai bunyi, Bu, baru matang tuh. Bener nggak ya, Pak Ustaz ya? Kalau masih begitu mah, terus bilang apa? Jangan ngomong kalau dodol, nggak boleh. Emang kenapa, Bang? Ya kalau ngomong nggak bakal jadi-jadi, betul kan? Bikin dodol, Pak, waduh, udah keringetan kita seharian. Tapi enak kan jadinya? Mahal. Sebulanan, 2 bulanan itu sampai buluk. Tapi dalamnya masih enak tuh. Itu dodol. Iman kita dibakar kayak gitu tuh. Sampai begitu enggak legitnya iman. Pas begitu nanti dibaca Subhanallah, Subhanallah. Ada enggak ketertarikan kepada asma'nya? Walhamdulillah. Ada enggak rasa syukur ketika itu? Getaran-getaran itu muncul. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada enggak? Kok masuk tuh? Kalau ini belum di hati kita rasa apa yang dibaca tasbih, apa yang dibaca tahmid, tahlil dan takbir hanya sekedar lisan, sulit. Di mana manisnya iman? Makanya habis sholat kita subhanallah, subhanallah. Kenapa tasbih dulu yang dimulai, Bu? Ada di sini. Besok kita ganti ya, habis sholat wajib kita baca takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu, Ustaz? Rame. Apa maksudnya nih? Ajaran gitu. Atau alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nggak begitu, Bu? Yang dibaca apa dulu? Tasbih dulu. Pemahaman konsep tentang uluhiyah, tauhid rububiyah, udah paham, baru masuk rasa syukur. Terus, ya Allah, enak banget. Ini konsep ininya aja, tasbih, pensucian kepada zat yang maha suci. Kitanya enggak pernah memproses diri kepada kesucian, kita aja enggak paham, sulit memahami hamdalah. Bagaimana bisa nanti la ilaha illallah? Sulit masuk kepada takbir, lalu berat dah. Ini Pak, udah cukup kali ya, Bu? Udah cukup? Takut muntah, ya kan? Udah jam. Tadi saya ngomong, emang jam berapa kalau ngaji di sini? 9:30 Ustaz. Ya masih juga sore. Ngaji jam 9:30 dapat apaan? Kita alhamdulillah ngaji dia samawat. Enggak lama. Cuman 8 jam kalau nggak salah ya. Dari jam 9 bapak-bapak sampai jam 4 pagi ngajinya tuh. Gempor-gempor loh. Emang bapak-bapak ngajinya Isya jam 8 mulai, jam 9 pulang. Ya ilah illallah. Keluarin makanan, keluarin berkat pulang. Ya ilah. Kita jam 8 Bang. Jam 9 sampai jam 3:30 lah. Dikasih nasi uduk sama Pak Kiai Saadi. Guru mana kayak begitu? Dikasih ilmu, dikasih hikmah, dikasih makan. Ada yang begitu? Ada, sono kita. Ibu-ibu ngajinya tadi udah disampaikan dari jam 8 malam sampai jam 1. Keren ya ngaji begitu. Emang kayak di sini di mana-mana ngajinya. Siapa ingin ke surga, tang dung dung pulang. Ya dapat apaan begitu? Dari dulu begitu mulu. Bikin inovasi. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut saya kajiannya sederhana. Tapi dalam ini kita sama-sama bermuhasabah, mau introspeksi diri kita. Sejauh mana ibadah yang kita lakukan dipahami sampai ke dalam kolbi iman yang paling dalam. Sebab kalau iman ini tidak ada dipupuk, tidak ada dikelola, ditata biar lebih cantik, bagus,
sulit nanti buahnya. Selama ini buahnya seperti apa keimanan? Banyak nanti buahnya. Ada buah kesabaran, ada buah macam-macam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seiring keistiqomahan kita, ini pengajian bulanan tadi. Bulanan memang inilah style dari As-Samawat Bapak Ibu. Ustadznya ganti-ganti karena kita kurang lebih ada hampir 40-an ya. 40-an asatiz ya, dan ini memang strategi kami dalam pembinaan majelis taklim yang memang kolaborasi di berbagai wilayah agar kita bisa mapping area sejauh mana sih perkembangan agama di kampung kita. Itu jangan sampai nanti masuk paham-paham yang bisa merugikan negeri dan bangsa kita. Maka kita diwajibin oleh Pak Kiai, ini ciri khasnya kita punya ideologi negara. Jadi kalau misalnya nanti ustadz-ustadznya melanggar etika dalam berbicara, adab, gitu kan, hati-hati makanya. Kan lagi rame tuh ya, lagi viral Bu ya, hati-hati. Karena orang tasawuf akhlak bicaranya adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada manusia dan alam semesta seperti apa. Gak bisa kalau adab kepada Allah, kepada manusia masa begitu. Benerin dulu adab kepada Allahnya, pasti dia akan malu. Boro-boro nyakitin orang, nyakitin diri aja kita malu. Betul ya Bu? Baik, inilah cara kami berkolaborasi dengan para DKM, ada saudara kami pengurus. Nanti kalau ada apa-apa dikasih kritisi yang membangun. Yuk bagaimana Pak Jamal buat di kampung kita biar pengajian lebih syiar lagi gitu. Dan kami diamanahkan oleh Pak Kiai Sadi untuk memberikan kajian-kajian keilmuan. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memamurkan agama yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Amal Karam Ustadz Bapak Ahmad Suhendi MPDI yang telah memberikan hikmah dan butiran-butiran mutiaranya. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah dan juga dari kajian-kajian guru-guru kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup acara kita, mari sama-sama kita tutup dengan pembaca doa yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Hanafi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, demikianlah kajian dan juga santapan rohani yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dan sebelumnya Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita ada santapan jasmani yaitu yang sudah disiapkan oleh pengurus. Jadi mari kita santap
hidangan yang sudah disiapkan oleh pengurus. Lebih kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.